Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya membahas tentang topik sejarah, yaitu peran seorang wali namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahullah. Mungkin sebagian dari kalian akan kaget ketika saya membahas tentang ini. Ya, karena sebagian besar dari kita terpengaruh dengan budaya tasyayyu, ya, budaya condong kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dan keturunannya, sehingga kita melupakan jasa para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang lain. Ya, ada yang mengkultuskan nasab, ya, modal nasab, dan membuang atau menghapus atau menghilangkan peran sejarah umat Islam yang lain, baik dari orang itu dari Arab ataupun bukan dari Arab. Yaitu budaya kita yang kita kenal seperti itu. Sampai ada yang tingkat hulu, ya, sampai mencium kaki atau ya sudahlah, banyak hal yang mengerikan, kalian sudah ngerti itu. Nah, di sini ada kitab namanya Subhul A'sha fi Sina' al-Insya, karya Ahmad bin Ali Al-Qashandi, ya. Nah, ini tulisannya. Kemudian di halaman 452, ya. Di sini dijelaskan wa awwalu man 'amila al-auzanu Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-auzan itu jamak dari kata wazn, ya, al-waznu, mizanu. Mizan itu alat untuk timbangan. Jadi satuan timbangan. Jadi Al-Hajjaj, ya, rahimahullah, itu beliau membuat satuan timbangan yang resmi. Dan satuan timbangan ini disebarkan ke seluruh imperium Islam waktu itu. Irak, ya, kota Kufah, Basrah, Syam, Hijaz, Jazirah, ya, dan wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam lainnya. Abilah lahu Samir al-Yahudi. Jadi salah seorang Yahudi itu beliau diminta oleh Al-Hajjaj untuk membuat satuan itu supaya sifatnya resmi. Wadhalika anna Al-Hajjaj hina daraba ad-darahim al-ahadiyah ala ma taqaddama darbaha Samir al-Yahudi min fiddah khalisah aidan wa ja'ala fiha dhahaban fa arada Al-Hajjaj qatlahu. Ya. Jadi waktu itu si Samir al-Yahudi itu dia ketika Al-Hajjaj itu mau mencetak koin dirham, ya, yang sudah dicetak oleh Samir al-Yahudi dari perak, ya. Namun si Yahudi ini dia juga ingin mencampur perak itu dengan emas. Maka Al-Hajjaj ketika melihat orang Yahudi ini cara liciknya, akhirnya mau membunuhnya. Faqala ala adulluka ala ma huwa khair lil muslimin min qatla. Qala hatih. Fawada'u al-awzan wazana 1000 wa wazina 500 wa waznu 300 ila wazn rubu' qirat faja'alaha hadidan wa naqasha wa ata biha ila al-Hajjaj fa'afa anhu. Jadi akhirnya si Yahudi ini daripada dia dibunuh, dia akhirnya bernegosiasi dengan Al-Hajjaj dan dia bilang akan saya campur itu dengan logam lain seperti besi dan lainnya supaya lebih satuan perak ini tetap, ya, tidak tercampur dengan emas, ya. Kemudian diukir, ya, uang dirham itu. Kemudian dia serahkan kepada Al-Hajjaj. Kemudian Al-Hajjaj akhirnya mengampuni kesalahannya.
Wa kana nasu qabla dzalika innama ya'khuduna ad-darahim wal wizan wal wazin fa yazununa bihi ghairahu. Jadi waktu itu orang-orang ketika menilai dirham itu dengan timbangan, ya, dan tapi menimbangnya dengan timbangan yang lain, dengan satuan timbangan istilahnya sesuai keinginannya mereka. Nah, ini nanti kalian bisa cek lagi di kitabnya. Kalau memang saya ada kesalahan, nanti kalian koreksi ya. Tetapi yang jelas Al-Hajjaj itu beliau yang pertama kali membuat timbangan, satuan timbangan yang sesuai, ya, sehingga tidak terjadi perselisihan. Ya. Jadi ketika beliau mulai mencetak koin dirham dan dinar, dirham dan fulus, ya, 3 koin ini, karena waktu itu kerajaan Romawi itu mereka yang satu-satunya instansi yang mereka bisa mencetak koin dinar, dirham, dan fulus. Kemudian Al-Hajjaj kemudian berkata kepada Abdul Malik bin Marwan, tidak bisa seperti ini. Yang namanya imperium harus bisa nyetak sendiri, uang sendiri. Ada apa kita nunggu mereka nyetak? Nah, akhirnya Abdul Malik memberi tugas pencetakan dirham itu kepadanya. Dan yang biasanya pengrajin perak, emas, dan tembaga itu rata-rata dari orang-orang Yahudi, dari keturunan Yahudi. Di mana-mana seperti itu. Ya, hampir di seluruh dunia seperti itu, walaupun tidak secara mutlak ya. Baik, kemudian di kitab yang lain, judulnya Al-Awail, ya, Al-Awail li Abi Hilal Al-Askari. Di sini dijelaskan awalu man darabat darahim, daraba di sini bukan berarti memukul ya, mencetak ya. Mencetak dirham-dirham fil Islam, di dalam, maksudnya di era Islam. Wa awalu ma amilat al-auzan, dan pertama kalinya dibuat satuan timbangan. Ya, di sini fawad al-auzanu. Ya, jadi beliau Al-Hajjaj setelah mencetak koin dirham, ya, maka beliau mulai ketika tahu bahwa satuan dinar dan dirham itu juga dengan pakai satuan timbangan, maka beliau membuat satuan timbangan. Fawadha al-auzanu wazanu 1500, jadi timbangan 1500 wa 300 dan 300 ila wazn rubu' qirat, dan juga timbangan seperempat qirat, faj'alaha hadidan wa naqashaha. Jadi kalian tahu itu timbel. Nah, timbel itu beliau yang pertama kali membuat timbel itu dengan satuan 1500 dan juga 300 dan juga seperempat qirat. Maka dicetak dalam bentuk timbel itu yang kita lihat sekarang ini, kemudian diukir. Wajah, cuma bentuknya dulu itu beda ya, tidak kayak sekarang ya. Cuma ada miripnya. Wajah bihal Hajjaj wa qala hadza anfa'u lil muslimin. Kemudian beliau berkata, ini lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Wa yaghban ahad ma'aha. Wala yaqbin ahad ma'aha. Jadi tidak ada permainan setelah itu, ya, karena ukuran satuannya sudah jelas. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada mizan. Nah, mizan itu timbangan. Misalnya di sini ditaruh buah atau emas atau apalah. Nah, di sini ada benda seperti ini. Nah, ini dibuat satuan seperti ini di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Satuan-satuan itu akhirnya disebarkan ke daulah Islam, sehingga satuannya Madinah, Mekah, dan lain-lain itu sudah seragam, tidak sesuai dengan budaya di situ saja. Kemudian sekarang ada seperti ini, 100 gram, 250 gram, 1 kilogram, 2 kilogram. Ya.
seiring waktu akhirnya berubah ya menjadi seperti ini. Kemudian di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karya sejarawan Izzuddin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani, dikenal beliau sebagai Ibnul Athir. Di juz pertama, beliau menjelaskan di halaman 453. Beliau menjelaskan, "Tsumma innal Hajjaj dharabat darahim." Dharabat darahim, beliau mencetak koin dirham. Wa naqasha fiha, kemudian diukir di dalam koin itu qul huwallahu ahad. Ya, menurut riwayat qul huwallahu ahad. Tapi di koin itu tertulisnya Allahu ahad, ya. Fakarihan nasu dzalika limakan al-Qur'an. Maka orang-orang itu membenci, tidak mau Al-Quran itu dicetak di koin. Li'annal junuba wal haidha, karena orang-orang junub, ya, ada yang junub dan ada yang haid, takut mereka menyentuh itu, ya. Wanaha ayyudhraba ahadun ghairahu. Kemudian Al-Hajjaj memperingatkan tidak boleh orang membuat percetakan sendiri. Yang boleh mencetak koin hanya instansi negara. Fadharaba Samir al-Yahudi fa'akhadahu liyaqtuluhu. Kemudian Samir al-Yahudi ini dia mau mencetak, ya, mau memalsukan, ya. Maka kemudian ditangkap, ya, orang Yahudi ini hampir mau dibunuh. Faqala lahu yar dirhami ajwadu min darahimek. Jadi satuan timbangan dirhamku itu lebih bagus daripada satuan dirhammu, ya, wahai Hajjaj. Falima taqtulni, lalu kenapa kamu mau membunuhku? Kata orang Yahudi tadi. Falam yatrukahu, maka Al-Hajjaj tidak mau melepaskan orang ini. Fawadha 'alin nasi sinj al-auzan, ya, maka kemudian dibuatlah timbangan itu tadi, satuan timbangan. Liyatrukahu falam yaf'al. Wa kana an-nas la ya'rifuna al-wazn. Jadi dulu itu tidak ada satuan timbangan kayak sekarang ini, ya. Jadi bentuknya seperti itu tidak ada. Innama yazinun ba'dha bi ba'd. Jadi orang-orang itu dulu menimbang dengan benda-benda lain, ya. Jadi seperti beras dengan beras, atau dengan kayu, atau dengan apalah, ya. Falamma wada'a lahum samir as-sinj kaffa ba'dhum an ghabni ba'd, ya. Jadi setelah itu tidak ada yang saling menyalahkan. Jadi mereka sudah membuat satuan timbangan yang sudah mereka sepakati. Jadi ini salah satu peran Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, yaitu mulai mencetak koin dirham, ya, resmi milik umat Islam. Yang kedua adalah menaruh satuan timbangan yang disepakati oleh semua orang, sehingga tidak terjadi perselisihan setelah itu, ya. Ini baru dua, ya, yang sampai sekarang masih kita rasakan. Walaupun koin dirham sekarang sudah tidak ada, ya, tapi manfaatnya masih bisa dirasakan sampai sekarang ini. Ini baru dua. Insya Allah di video yang lain nanti akan saya jelaskan apa saja peran Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi rahimahullah, dan jasa-jasanya untuk umat Islam yang masih kita rasakan sampai sekarang. Namun orang-orang Islam sekarang karena kebanyakan dari mereka terpengaruh dengan budaya tasyayyu, ya, budaya yang lain-lain itu, sehingga secara ini tertutup, terpendam. Sebenarnya tidak tertutup atau terpendam, namun sejarah ini tertulis, ya. Tapi apakah kalian membaca? Nah, ini pertanyaan pertama. Kalau kalian membaca, apakah kalian menyebutkan, mengiklankan di YouTube, ya, sebagai kebanggaan umat Islam, atau malah yang ditampilkan adalah khurafatnya dan enggak jelasnya, ya, seperti itu? Nah, ini sangat memalukan, ya. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat.